Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mehmet Sudaryanto di kanal Edukasi, tempat kita membahas isu-isu pendidikan yang terkini. Dan berjumpa dengan kita adalah salah satu guru dari SMK, Sekolah Vokasi di Wonosobo, SMK Negeri 1 Wonosobo. Yakni adalah Bu Yunita. Ya. Halo Bu Yunita, apa kabar? Sangat baik. Bertemu Pak Mehmet lebih baik lagi. Terlihat shining, shimmering, splendid ya. Terlihat berkilau. Bu, bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik, Pak. Masih mengajar? Masih dan harus kayaknya. Kebetulan kami ketemu di acara seleksi bakat seni dan sastra ya di Wonosobo, dan kami tertarik untuk mendiskusikan mengenai isu-isu vokasional terutama di pembelajaran bahasa Indonesia. Dan penonton kita ini banyak sekali mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia yang selama ini masih bingung, Bu. Sebenarnya kurikulum vokasi dan juga kurikulum pada sekolah menengah atas itu sama atau beda? Tapi sebelum ke arah sana, ini mau tanya-tanya dulu pengalaman mengajarnya Bu Yunita itu sudah berapa tahun sih mengajar di SMK? Oh, iya. Kalau saya di SMK 1 dari 2015, Pak. Bu, hampir 10 tahun. Hampir ya. Satu dekade. Satu dekade. Tapi sebelumnya saya ngamen. Ngamen pernah di SMP, pernah di SMA juga. Terus berakhir bermuara di SMK 1. SMK 1 itu berarti jurusan-jurusan ekonomi bisnis. Ya, kalau SMK 1 itu ada ekonomi sama TI. TI, oh. Kami punya kurang lebih 54 kelas. Wih, ngajar berapa kelas nih, Bu, berarti? Saya kemarin ngajar berapa ya? 8 atau berapa? Jadi dengan karakteristik anak yang berbeda-beda sesuai dengan jurusannya. Apa, Bu, kalau di-spill dikit jurusan yang unik gitu, jurusan apa biasanya, Bu? Jurusan yang unik itu biasanya di kafe, desain komunikasi visual, karena ternyata di situ banyak sekali bakat-bakat seniman. Iya. Nah, ternyata. Kemudian ya PPLG, pengembangan perangkat lunak dan chip, nanti ada pemasaran lain-lain. Itu punya keunikan sendiri-sendiri. Oh iya. Dan entah kenapa setiap jurusan itu sudah seperti memiliki karakter sendiri, Pak. Oh, sudah ketemu polanya. Iya, ketemu polanya. Jurusan akuntansi anaknya karakternya seperti apa dan lain-lain. Nah, teman-teman, kalau di kurikulum yang terbaru ini itu disebut sebagai diferensiasi. Pendekatan diferensiasi mengedepankan pada bagaimana kemampuan guru untuk memetakan karakteristik peserta didik yang beragam. Otomatis setiap kelas kita bisa membuat perencanaan yang berbeda-beda. Oh, kalau kelas akuntansi, maka pembelajaran bahasa Indonesia pada materi A, materinya dibawa ke arah mana. Kemudian materi B dibawa ke arah yang berbeda, seperti itu. Karena sekali lagi karakteristik peserta didik yang berbeda menuntut perencanaan pembelajaran yang berbeda. Nah, ngobrol-ngobrol dengan Bu Yunita terkait dengan diferensiasi, tentu menyediakan perencanaan atau perangkat pembelajarannya pun pasti berbeda-beda. Ya. Kalau share sedikit tadi ada anak-anak uniknya di kafe, berarti media pembelajaran di kafe dan juga media pembelajaran di jurusan akuntansi, ekonomi dan lain-lain pasti berbeda ya, Bu? Ya, betul. Jadi untuk media sebetulnya kami tetap memiliki seperti media utama ya, Pak. Tapi setelah kita memahami karakteristiknya, nanti kelas itu akan kita arahkan sesuai dengan karakteristik dari siswa dan tujuan dari pembelajaran masing-masing dari jurusan tersebut. Oh iya. Yeah. Kalau kita ngomongin SMK saja, setiap jurusannya berbeda, apalagi dengan SMA. Sebenarnya tujuan vokasional itu apa sih, Bu? Tujuan vokasional itu kan untuk menciptakan lulusan yang sesuai dengan bidang yang mereka sedang pelajari itu kan, Pak. Jadi kalau untuk bahasa Indonesia itu nanti ada penyesuaian ya, Pak. Misalnya untuk pemasaran, untuk materi A berarti kita harus kalau di pemasaran nanti masuknya materi yang ini cocoknya apa sih? Kalau ini apa? Pokoknya satu materi itu bisa bercabang-cabang. Pokoknya guru itu tidak boleh kehabisan ide ketika di kelas. Ya, betul. Pokoknya kita juga harus tahu, oh dunia kerja yang akan mereka tempati itu apa. Terus kita juga ada seperti survei, Pak. Kita kerjasama dengan Dudi, kita lihat kalau di sini nanti anak-anak, misalnya pemasaran kalau di sini nanti kerjanya apa, prospeknya apa. Oh berarti nanti dari sekolah mereka harus mempelajari apa supaya nanti mereka terjun di dunia kerja sudah dapat ilmunya, tinggal praktik. Mantap kan ya teman-teman. Tentunya orang-orang yang kita hadirkan di podcast kita itu bukan orang yang sembarangan. Jawaban Bu Yunita 100% benar bahwa melakukan survei sebelum merencanakan pembelajaran. Idealnya itu disebut sebagai diagnostik dalam pembelajaran. Dan tentu sebelum kita mendiagnostik siswa, kita tentu harus mengenali karakteristik mereka seperti tadi di awal. Bahkan Bu Yunita sudah mengolaborasikan dengan Dudi, dunia usaha, dunia industri. Apa sih
kompetensi yang dibutuhkan oleh Dudi sehingga pembelajaran di kelas akan terintegrasi ketika mereka lulus siap bekerja. Ya, itu betul. jadi poin utama dari vokasional itu adalah lulus Ya, siap bekerja siap. dan menyiapkan materi bahasa Indonesia yang siap bekerja itu ya Bu. Betul Pak. Nah, kendala yang sering dialami apa sih Bu? Kendala yang sering dialami itu biasanya ya jelas karena tujuan utama kita kan siswa ya. Yeah. Nah, siswa itu sendiri kalau semangat belajar tentu semuanya ini jadi problematik umum ya kalau sekarang. Yang paling utama adalah gimana ya Pak? Sekarang kan sudah canggih semuanya bawa HP. Tidak semua siswa itu misal kita pakai media video, YouTube apa semuanya ada. Belum tentu semuanya mau mengklik apapun yang berbau pendidikan. Nah, pintar-pintarnya guru nanti mencari media lain, kalau sudah pakai itu tidak bisa, kita punya plan B-nya apa untuk masuk ke situ. Kalau istilah Jawa itu adalah dalang orang itu lakon. Laras Pak. Dina sudah jadi dalang selama 10 tahun. Kendalanya ternyata juga masih seperti itu, masih ada. Terus solusinya biasanya selain ada plan A, plan B, apalagi Bu, solusi-solusi yang biasanya jenengan lakukan? Katanya sih Bu Yunita itu ahlinya dalam berkolaborasi. Betul Pak. Jadi bukan betul ding. Jadi merasa sombong nih saya. Enggak dong. Jadi begini Pak, ketika saya mengajar, misal awal tahun ini, awal tahun pembelajaran saya sudah tahu, oh tahun ini saya dapat kelas A, B, C. Setelah itu saya tembak guru mapelnya. Saya lihat materinya, materi untuk produktif ya. Mata pelajaran produktifnya ada apa saja. Kira-kira di bagian manakah saya bisa menyusup di situ. Jadi ada kolaborasi. Misalnya saya mengajar jurusan pariwisata. Saya lihat ada ujian praktik pariwisata, mereka dorong-dorong koper, seperti orang sedang guiding gitu ya Pak. Saya dengar sayup-sayup aja Pak. Loh, kok mereka bicaranya gitu ya? Kelas 12 loh. Terus saya ada ide, besok berarti ketika saya dapat jatah di jurusan pariwisata, saya akan kolaborasi sama guru pariwisata. Jadi kita akan melakukan kolaborasi, ini sudah praktik kalau ini Pak. Jadi mereka praktik guiding, pariwisata nanti dengan porsi penilaiannya saya dari porsi bahasa Indonesia, kita kaitkan, saya dari segi bahasanya dan lain-lain. Jadi kita kolaborasi di situ. Oke, akhirnya memaksimalkan potensi peserta didik. Iya. Saya malah menggarisbawahi apa yang dinyatakan Bu Yunita tadi yang menurut saya sangat menarik, bahwa kita harus berfokus pada tujuannya adalah peserta didik. Jadi memaksimalkan kompetensi dari peserta didik ya, upaya kita sebagai guru satu-satunya untuk merencanakan pembelajaran yang terbaik. Bu Yunita, kalau best practice pembelajaran yang selama ini sudah dilaksanakan selama 10 tahun ini yang paling berkesan dari Bu Yunita itu apa? Apa ya Pak, kalau saya tuh biasanya tidak terlalu terpaku sama teoristik banget ya Pak. Yang penting adalah bagaimana caranya si anak itu nanti memang benar-benar paham, praktiknya juga pas. Saya lebih suka menyatu ke lingkungan itu Pak. Misalnya, oh kita punya materi negosiasi nih kelas 10. Nah materi negosiasi, anak pemasaran, oh kita lihat, oh di jurusan PIPAS ada wawancara tentang pasar, tentang pertumbuhan ekonomi. Oh di bahasa Jawa ada kromo inggil atau apa, kita kolaborasikan, kita gagas jadi satu, yuk kita buat 20K challenge. Nah, kebetulan kan sekolah kami tinggal jalan sudah sampai pasar induk ya Pak. Jadi kami buat kelompok-kelompok, setelah itu kelompok tersebut harus menghabiskan dalam waktu 30 menit menghabiskan 20 ribu itu Pak. Untuk berbelanja, praktik negosiasi menggunakan kromo inggil dan wawancara dengan si penjual tentang pertumbuhan perekonomian. Wih, mantap kan. Saya yakin sebenarnya ada banyak sekali harta karun tersembunyi yang sebenarnya belum diceritakan oleh Bu Yunita. Tapi Bu, kalau melihat tentang perkembangan kurikulum sekarang, arah vokasional sekarang kok terkesan sama dengan sekolah non vokasional atau SMA, MA. Kalau menurut Bu Yunita pendapatnya bagaimana? Kalau menurut saya sih, saya kan dulu pernah juga mengajar di SMA ya. Kalau SMA itu kan dulu memang sangat berbeda, bukunya pun beda. Kalau sekarang, berbeda, ya? Kalau sekarang kan sama ya Pak? Iya. Kalau saya sih plus minus ya Pak, karena dulu saya juga lulusan SMK, saya merasa, loh kok anak SMK nggak pernah dapat pelajaran sastra sih, tidak mendalam seperti SMA, kan kita juga butuh. Kan suka. Nah ketika itu sudah terrealisasi, tapi di murid-murid saya sekarang, menurut saya sih nggak begitu masalah Pak. Karena itu kan juga tambahan pengetahuan. Tinggal kita nanti mengkolaborasikan pelajaran sastra itu dengan dunia kerja. Karena sastra itu kan cerminan kehidupan juga. Nanti mereka hidup di dunia kerja juga bisa melihat kondisi lingkungan melalui sastra tersebut. Menilai tentang nilai-nilai sosial yang ada, nilai semuanya ada Pak. Sebetulnya bisa. Jadi sekali lagi
materi itu bukan kendala utama dalam pembelajaran, tetapi yang menjadi problematik utama adalah kemauan guru untuk memodifikasi kelas untuk menghasilkan inovasi-inovasi dan kreativitas. Bu Yunita, matur suwun sudah berkolaborasi dengan saya pada pagi hari ini. Semoga inspirasi ini terus mengudara dan juga menjadi atmosfer baik bagi calon-calon guru yang mungkin menyaksikan video ini. Dan tentunya menjadi guru itu bukanlah sebuah pilihan, tetapi panggilan. Bu, kata-kata motivasi untuk calon guru-guru di Indonesia. Kalau kata-kata atau motivasi itu ya memang benar Pak. Jadi guru itu bukan sebuah apa Pak? Pilihan tapi panggilan benar. Selama kita merasa terpanggil, kalau kita tidak maksimal di kelas, tentunya akan ada mimpi buruk yang akan selalu menghantui kita ketika siswa itu lulus. Karena tanggung jawab kita bukan hanya di kelas, tetapi ketika kita nanti ketemu lagi sama siswa tersebut, kamu sekarang di mana? Nah, jawaban itulah yang akan menjadi salah satu sumber senyum bagi kita atau sumber refleksi diri. Kalau Bu Yunita ketemu siapa saja selalu tersenyum manis kepada semua orang. Oke, baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sekali lagi terima kasih Bu Yunita sudah mau sharing. Semoga ilmunya terus bermanfaat, terus mengabdi untuk negeri. Anak-anak bangsa kita butuh guru-guru yang hebat seperti jenengan. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sehat selalu.